Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Asam Putra dengan NIM 123220108. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi saya yang berjudul pengembangan aplikasi sewa apartemen berbasis mobile dengan integrasi cloud computing. Nah, di sini pertama-tama saya akan menghidupkan instance dahulu, yaitu sewa apart ini, karena saya menggunakan backend yang telah saya buat sendiri. Selagi menunggu instance ini hidup, saya akan menjelaskan tentang laporan yang ada. Ini pertama-tama berikut adalah repository GitHub saya yang sudah saya kumpul. Selanjutnya ini ada pendahuluan, yaitu aplikasi sewa apartemen ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang ingin menyewa apartemen dengan cara praktis dan efisien. Nah, aplikasi ini digunakan untuk kayak memudahkan pengguna yang mau cari apartemen, kayak ya sama kayak Agoda, Traveloka begitu. Yang ini, aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter untuk pengembangan antarmuka, seperti memanfaatkan API juga untuk cloud computingnya yang sudah dideploy di uh, di Google Cloud tadi. Dan proses pengembangan aplikasi ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan desain termuka, pembuatan struktur kode, implementasi logika bisnis untuk manajemen penyewaan, hingga integrasi sistem dengan cloud untuk pengelolaan data. Nah, aplikasi sewa apartemen ini diharapkan dapat memberikan solusi yang praktis bagi pengguna untuk mencari apartemen, serta menjadi referensi bagi pengembang aplikasi mobile berbasis cloud di masa depan. Nah, yang pertama ada perancangan sistem. Ini berikut use case diagram yang telah saya buat, di mana pengguna itu dapat login, dapat registrasi, pilih kamar, sewa apartemen, check out, lihat pesanan, profil pengguna, dan logout. Selanjutnya di kelas diagram ini saya membuat ada 3 kelas diagram kelas. Yang pertama pengguna, nah, yang kedua tabel pesanan untuk menampung pesanan pengguna. Nah, yang ketiga ada tabel kamar, di mana kamar ini merupakan yang nantinya akan masuk ke pesanan, seperti ID kamar ini, dan ID user yang menyewa. Pada diagram entity relationship diagram ini ada 4. Pertama ada apartemen, kamar, sewa kamar, dan user. Nah, user ini melakukan sewa kamar. Nah, sewa kamar ini mengambil dari ID kamar di sini. Di sini saya juga menggunakan foreign key, di mana kamar ini menggunakan ID apartemen untuk mengambil foreign key dari ID apartemen di sini. Misal ini ada kamar SP 205, itu mengarah ke ID apartemen di Student Park, alamatnya, jumlah kamarnya, fasilitasnya gitu. Selanjutnya ada sequence diagram yang menggambarkan urutan interaksi antar objek. Diagram ini memperlihatkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi ini dalam suatu urutan untuk menyelesaikan proses penyewaan. Yang pertama, pengguna itu login ke aplikasi. Nah, selanjutnya aplikasi akan memverifikasi ke backend apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil, akan kembali ke tampilan halaman pengguna. Lalu user melakukan login dan memilih kamar, ambil data kamar diambil dari backend. Selanjutnya backend menuju ke aplikasi yang untuk menampilkan kamar tersedia. Selanjutnya sewa kamar, user melakukan rental setelah menginputkan tanggal, lalu update status kamar dari tersedia menjadi terisi.
setelah itu konfirmasi penyewaan. Jika sudah, besoknya akan ada notifikasi untuk check out. Nah, begitu. Yang selanjutnya ada fitur aplikasi. Pertama ada login dan registrasi. Ini untuk pengguna yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi, sementara yang sudah terdaftar dapat langsung login untuk mengakses aplikasi. Selanjutnya ada pemilihan kamar. Setelah login, pengguna dapat memilih kamar yang tersedia berdasarkan status yang ditampilkan. Kamar yang sudah disewa akan diberi status terisi. Jika belum tersewa akan tampil status tersedia. Selanjutnya ada penyewaan kamar. Ini nanti user diarahkan ke halaman detail yang berisi detail dari suatu kamar itu yang tadi sudah saya terangkan. Dia mengambil foreign key dari ID apartemen. Selanjutnya halaman pesanan saya ini menampilkan history di mana user pernah menyewa di kamar berapa, kamar mana, apartemen mana, itu nanti user dapat melihat semua. Selanjutnya ada check out untuk melakukan proses keluar kamar, dimana untuk nanti mengupdate status setelah aktif menjadi selesai. Dan itu ada nanti tampil di halaman database admin, dimana database admin berada di tampilan desktop. Ini ada logout. Tools yang saya gunakan yang pertama ada Flutter sebagai framework. Selanjutnya ada Google Cloud sebagai platform untuk mendeploy API. Selanjutnya ada Android Studio dan Visual Studio Code untuk IDE untuk mengembangkan aplikasi ini. Di sini ada struktur folder dan konfigurasi PubSpec YAML, di mana saya menggunakan dependencies set preference untuk menyimpan token JWT token. Ini ada filter secure storage, ada HTTP juga ini untuk mengambil backend yang setelah saya buat. Dan di sini ada struktur kodenya sampai ke bawah. Ini ada screenshot program, ini tampilan login, tampilan register, tampilan home, tampilan detail kamar. Ini ada notifikasi jika berhasil merental apartemen. Ini history user. Ini halaman checkout untuk melakukan checkout. Ini ada konversi mata uang dan konversi waktu, di mana dia ada bug sedikit karena pixel terlalu kecil. Selanjutnya ada profile dan ada logout. Jika sudah evaluasi pengujian ini, aplikasi ini tidak lulus di satu segmen pengujian, pengujian performa. Aplikasi ini tidak mendukung di perangkat yang memiliki spesifikasi rendah karena terlalu komputasi yang terlalu berat. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Kesimpulannya, aplikasi sewa apartemen ini telah berhasil dibangun menggunakan teknologi Flutter dan Google Cloud. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyewa apartemen dengan fitur yang mudah digunakan dan responsif. Meskipun demikian, beberapa aspek seperti optimasi kecepatan dan pengintegrasian sistem pembayaran secara lebih mulus masih bisa ditingkatkan karena aplikasi ini belum ada sistem pembayarannya. Nah, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembang aplikasi mobil berbasis cloud di masa depan. Sekian, selanjutnya saya akan melihat sudah hidup dan saya dapat melakukan mulai kita menunggu untuk memulai ini sebentar. Saya akan juga membuka FS sewa apart ini untuk dashboard admin. Ini saya berikan for your information.
API ini saya bangun dengan refresh token 15 detik dan saya lupa untuk mereset ulang. Oke, saya coba dahulu di halaman admin dulu, menunggu halaman admin terbuka. Oh ya, saya config. Nah, sepertinya saya belum mendaftar. Oke, sebagai contoh saya akan mengambil Rapid. Nah, si Rapid ini sudah pernah melakukan oke. Oke, ada masalah sedikit. Saya ambil yang aktif ini. Aduh. Oke, saya ambil yang tadi sudah sore tadi. Oke, di pip ini saya coba akan menginput kamar ini. Kita input start date. Nah, itu tampil notifikasi. Misalnya di history ada muncul 2. Nah, ini sudah selesai, sudah di checkout, yang sekarang aktif yang ini. Nah, di tab checkout ini muncul kamar yang sekarang digunakan dan bisa checkout. Ini adalah add-ons. Misalnya memasukkan 10.000, 100.000, IDR itu 6,5 US dollar. Dan sekarang saya masukkan waktu Indonesia, saya masukkan waktu WIB WIT konversi. Sekarang di waktu Indonesia Tengah jam 1:38 tanggal 11 mungkin ya. Oh ya, saran dan kesan mata kuliah yaitu teknologi pemrograman mobile sangat membantu saya untuk memahami pengembangan aplikasi mobile modern, terutama dengan Flutter. Saran saya lebih banyak praktik langsung dan studi kasus nyata agar mahasiswa semakin siap menghadapi dunia kerja. Ini ada profil untuk logout. Nah, kita tadi menginputkan BIP. Saya akan coba refresh. Oke, yang ini 4BC521 sudah sesuai. BC521 juga aktif. Jika saya klik checkout, maka akan muncul di history selesai dan di dashboard admin juga menjadi selesai. Ya, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengganti user. Sini ada Haki. Di Haki ini, Haki sudah pernah menginput menyewa 3 kamar dan tidak ada kamar yang aktif. Misalnya Vito ini Vito ini sudah beberapa kali menyewa kamar. Ini tidak ada kamar aktif. Ini saya akan mencoba register. Nah, di register sini ada beberapa bug. File itu regis tetapi terdaftar sukses.
Saya contohkan Sera. Nah, file to register namun status sukses dan berhasil terdaftar. Sera@gmail. Oke, di Sera ini Sera barusan mendaftarkan sebagai akun baru dan masih kosong, belum ada riwayat yang aktif sama sekali. Dan Sera ini akan mencoba kamar SC124 ini. Berhasil, dan saya cek di database Sera Nuwantara SC124. Ya, sama historinya status aktif. Dan di sini saya akan coba lagi untuk check out. Oke, sessionnya sudah habis karena saya set di 15 detik. Ya, sudah selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.